Tuhan, kembalikan istriku. Tidak terasa 3 hari sudah setelah kepergian istriku Mia. Suasana rumah terasa sangat sepi. Seluruh kerabat baik dari keluargaku maupun dari keluarga almarhumah istriku pulang ke rumah mereka masing-masing. Sedangkan kedua anakku kembali ke pesantren untuk menempuh pendidikan. Aku berdiri dari tempat duduk dan melangkah ke arah dapur. Dapur yang dulunya ditempati almarhumah istriku memasak mulai dari dini hari sampai malam hari, hanya untuk menghidangkan makanan kesukaanku. Sesekali aku mengeluh saat Mia menyediakan menu itu dan itu lagi, tanpa aku sadari berapa jumlah uang belanja yang aku berikan padanya untuk memenuhi kesesaran kami. Kubuka lemari pendingin dan mendapati beberapa jenis sayuran yang sudah mulai layu. Tempe dan telur tersusun rapi tanpa ada yang menyentuhnya. Mia benar-benar memperhatikan kebutuhan keseharian kami. Perempuan lulusan SLTA yang aku nikahi 15 tahun silam itu tidak pernah mengeluh masalah keuangan. 500.000 jumlah uang yang kuserahkan pada Mia setiap aku gajian. Entah bagaimana cara Mia berhemat sehingga semua kebutuhan kami bisa tercukupi. Bukan waktu yang singkat, 15 tahun silam lamanya, kami menjalani biduk rumah tangga ini. Perempuan berpenampilan sederhana dengan wajah yang terbilang cantik dan juga keibuan menemaniku dalam suka dan duka, tanpa sedikit pun dia mengeluh padaku. Mataku menangkap sebuah buku kecil yang terselip di atas taplak lemari pendingin. Kuambil buku kecil tersebut dan mulai membaca bait demi bait coretan tangan Mia. Seketika air mataku menetes setelah membaca tulisan Mia yang tersusun rapi di atas kertas putih itu. Pengeluaran bulanan mulai dari kebutuhan dapur dan kebutuhan anak-anak kami terhitung dengan rapi. Angka 800.000 selalu tertulis di setiap bulannya. 800.000? Ucapku tidak yakin. Setiap bulannya aku hanya memberikan Mia 500.000. Terus, dari mana Mia mendapatkan sisanya yang 300.000 lagi? Aku semakin penasaran. Kubuka kembali lembar demi lembar dan semua jawabannya ada di lembaran terakhir. Mia membuat keripik dan menjualnya di toko-toko dekat rumah kami. Pantas saja, aku sering menemukan Mia bangun dini hari ternyata dia membuat keripik untuk tambahan kebutuhan keseharian kami. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa baru kali ini aku mengetahui semua ini setelah Miaku sudah tiada? Kuhapus air mataku dan memasukkan buku kecil itu ke dalam saku. Kulanjutkan langkahku menuju ke arah kamar. Aku berencana menyerahkan baju-baju Mia yang masih layak untuk orang-orang yang lebih membutuhkan. Kubuka lemari pakaian Mia dan mulai memilih-milih pakaian yang masih layak. Kukepal kedua tanganku dengan perasaan hati yang begitu pilu. Hanya ada 2 pakaian Mia yang layak yang sering dia pakai saat kondangan dan acara keluarga tertentu. Sedangkan pakaian Mia yang lain, sungguh aku tidak bisa menyebutkannya. Kulipat pakaian Mia dan menyusunnya kembali ke dalam lemari. Seperti semula. Aku benar-benar tidak percaya. Mia jarang sekali membeli baju hanya karena untuk mencukupi kebutuhan aku dan anak-anak. Mia sayang, maafkan abang. Ternyata sebesar inikah pengorbananmu. Kututup kembali pintu lemari rapat-rapat, lalu melangkah ke arah pembaringan. Aku duduk di sudut pembaringan dengan kedua tangan menutup wajahku. Ya Tuhanku, apa yang telah aku perbuat pada almarhumah istriku?
Aku bahkan tidak pernah ambil pusing tentang dirinya. Apa kebutuhannya sudah tercukupi atau tidak. Bahkan, dia tidak pernah membeli selembar baju baru pun seperti ibu-ibu pada umumnya, hanya karena keluarga. Kubuka kedua tangan yang menutupi wajahku. Pandanganku ke arah botol plastik yang posisinya saat itu terbalik bersandar di sudut lemari rias. Aku berdiri, mengambil serta memperhatikan isi botol tersebut. Botol pelembab kulit dengan isi sudah hampir habis. Aku yakin Mia sengaja melakukan ini semua untuk menghemat keuangan kami. Mia, aku benar-benar sangat bersalah padamu. Seandainya saja Tuhan memberikan kesempatan kedua, maka izinkan aku untuk bersimpu dan memohon maaf padamu. Maafkan suamimu ini yang hanya mementingkan diri sendiri tanpa peduli denganmu. Tanpa terasa, air mataku kembali menetes. 2 bulan telah berlalu. Aku menjalankan aktivitasku tidak seperti biasa. Aku bangun pukul 6.30 untuk mempersiapkan semua kebutuhanku yang biasa dilakukan oleh Mia tanpa sedikit pun dia mengeluh. Mulai dari memasak sarapan hingga menyetrika sendiri pakaian kerjaku. Aku baru sadar betapa berat tugas yang selama ini diemban oleh Mia istriku. Sering aku melihat wajah lelahnya, tapi dia tutup dengan senyuman. Seorang diri memenuhi kebutuhan anak-anak dan juga kebutuhanku. Dengan kedua tangan mungilnya, dia mengerjakan pekerjaan rumah mulai dari fajar menyingsing hingga matahari tenggelam. Sungguh pengorbanan yang tiada tara. Berbahagialah para suami yang memiliki istri sebaik Mia. Hari ini aku berencana ke pesantren anak-anakku karena besok mereka libur. Dengan mengendarai mobil, aku menuju ke arah pesantren yang jaraknya kira-kira 30 km dari rumahku. Menempuh waktu sekitar 40 menit, akhirnya aku tiba juga di pesantren tersebut. Suasana pesantren terlihat sepi, hanya beberapa guru dan karyawan yang terlihat di sana. Melihat kedatanganku, Ridwan dan Kania segera berlari menghampiriku. Kenapa ayah lambat? Dulu ibu sering datang tepat waktu untuk menjemput kami, walau hanya menaiki kendaraan umum. Protes Kania si bungsu. Betul ayah, lihatlah, teman-teman kami semuanya sudah pada pulang, dijemput oleh orang tua mereka. Kenapa ibu secepat ini meninggalkan kita? Lanjut Ridwan dengan mata berkaca-kaca. Kembali rasa bersalah itu muncul dalam hati. Dulu, Mia sering sekali mengajakku menjemput anak-anak, tetapi tidak pernah aku hiraukan. Bagiku, menjemput anak-anak itu sudah jadi tugas seorang ibu. Ternyata aku salah. Saat seperti inilah kedekatan kita pada anak-anak akan terjalin. Maafkan ayah, lain kali ayah akan tepat waktu. Balasku dengan perasaan bersalah pada kedua buah hatiku. Setelah meminta izin pada wali kelas, kami segera pulang ke rumah. Ayah, Kania mau minum jus lemon. Kania yang saat itu duduk di sofa. Ridwan juga ayah, sambung si sulung. Baiklah, ayah akan membuatkan untuk kalian. Aku segera menuju ke dapur dan mengeluarkan beberapa jeruk dari dalam lemari pendingin. Entah memulainya dari mana, aku juga tidak tahu. Pekerjaan yang terlihat gampang buat Mia, tetapi kenapa begitu sulit bagiku? Demi untuk kedua anakku, aku harus bisa. Aku mulai meracik semua bahan yang ada di hadapanku. Dan tidak lama kemudian, 2 gelas jus lemon sudah siap. Ini, silakan dinikmati. Aku meletakkan 2 gelas jus lemon di hadapan Kania dan Ridwan. Sebelum mereka mengangkat gelas, keduanya saling menatap. Aku tahu mereka pasti heran dengan jus lemon buatanku. Gimana rasanya?
Tanyaku saat Kania sudah menyeruput jus dalam gelasnya. Enak ayah, balasnya tanpa ekspresi. Ridwan melakukan hal yang sama, tapi anak sulungku itu tidak pandai berbohong. Dari raut wajahnya sudah tampak dia tidak menyukai jus lemon buatanku. Ya Allah, kenapa cobaan ini terlalu berat untukku setelah istriku Mia pergi? Jika boleh meminta sesuatu padamu, biarkan aku yang menggantikan posisinya di sisimu. Ucapku dalam hati sambil menundukkan kepala. Kami tahu kalau ayah sudah melakukan yang terbaik buat kami. Sampai kapanpun ayah tidak akan bisa menggantikan posisi ibu, bagaimanapun itu caranya. Seperti halnya ibu tidak akan bisa menggantikan posisi ayah. Kami sayang ayah, seperti ibu menyayangi kita. Ridwan dan Kania memelukku. Terima kasih Mia, kamu sudah mendidik mereka dengan baik. Tenanglah di alam sana, biarkan aku yang melanjutkan perjuanganmu membesarkan mereka untuk menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negara ini. Kuusap lembut, pucuk kepala kedua buah hati kami. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, subscribe, dan share. Terima kasih.